Mungkin gini, adik-adik sekalian, jadi pasien itu waktu datang ke Rumah Sakit Persahabatan itu dibawa oleh Dinas Kesehatan. Waktu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian pasien memang karena merasa sehat, karena ini biarpun positif, pasiennya merasanya emang keadaannya bagus, sehat, dia merasa saya tidak mau masuk ruang isolasi. Sehingga kita sudah motivasi dia tetap pulang, ya. Sehingga kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI. Pasien itu pulang, Dinas Kesehatan DKI datang ke rumahnya. Jadi tetap dalam pengawasan Dinas Kesehatan DKI. Diharapkan bisa isolasi di rumah. Selama pemantauan dengan Dinas DKI, ternyata dilihat pasiennya kayaknya nggak mungkin nih. Sehingga pasien itu dibawa kembali ke rumah sakit RSUK Kramat Jati. Kemudian diantar kembali ke Rumah Sakit Persahabatan. Jadi kalau ditanya saat ini pasiennya ada tidak di Rumah Sakit Persahabatan? Tidak, karena kami merasa ini pasien harus ada pengawasan khusus. Mungkin kami tidak mampu nih, karena kami punya pasien banyak. Pasien ini merasa saya sehat kok walaupun positif, maka kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Maka pasien ini lebih baik dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mungkin di sana lebih aman karena kami kan ngawasin banyak pasien, ya. Jadi sehingga kalau ditanya pasiennya ada di Persahabatan, pasiennya sudah kami rujuk tadi malam jam 10 malam dijemput oleh Dinas Kesehatan dan didampingi oleh polisi sehingga sampai di tempat. Kenapa? Mungkin bertanya, kenapa sih dia tidak mau dirawat? Karena dia merasa dirinya keluhannya nggak banyak kok, saya masih bisa aktivitas. Nah, ini yang mungkin saya titip kepada para wartawan, tolong edukasi. Jadi banyakkan edukasi, jangan banyakkan nanya jumlah pasien, ya. Jangan selalu kalau bertemu, Bu, jumlah pasien berapa, Bu? Bu, jumlah pasien berapa? Banyakkan edukasi. Ya, sekarang saya jawab juga nih, di Rumah Sakit Persahabatan sampai saat ini kemarin kan diumumkan 3 yang sudah sembuh. Saat ini sudah bertambah menjadi 6 yang sudah sembuh, tapi kami pindahkan ke perawatan biasa. Ya, jadi sudah 6 di Rumah Sakit Persahabatan yang hasil PCR-nya tadinya positif, kemudian menjadi negatif, sehingga dipindahkan dari ruangan isolasi bisa di ruang biasa dan setelah itu dipulangkan istirahat di rumah. Ya, cukup ya. Bu, terkait yang tadi pulang ke rumah itu apa dites lagi dia cross kontak sama siapa aja terus? Itu nanti tanggung jawab Dinas DKI. Kami di rumah sakit hanya memberitahu Dinas DKI, nanti tim mereka surveillance yang menindaklanjutinya. Karena kami rumah sakit tidak sampai situ. Kami hanya melaporkan. Setiap pasien setiap hari kami itu laporkan kepada Dinas Kesehatan. Ya. Kemarin pasien itu tidak mau dirawat karena ada 2 pasien di satu ruang isolasi. Kemudian juga dikabarkan kemarin pasien ini keluar tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit. Nah, ini sebenarnya prosedurnya dan faktanya sebenarnya seperti apa? Karena kan itu bahaya juga kalau misalnya gini Pak, ruang isolasi kami emang semua 2, tapi sesuai dengan standar PPI. Jadi makanya kami siap-siap, kami tahu ini pasien kondisinya seperti apa, sehingga karena kami sudah pernah melihat seperti itu, sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI. Sepertinya dia tidak bisa nih dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Lebih baik dirawat di tempat yang lebih ketat, karena kami ini kan mengawasi bukan hanya 1 pasien. Sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga yang bersangkutan pasien ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi kalau ditanya standarnya, kami standarnya standar yang sudah baku.
Tapi kan ini yang saya bilang, kenapa dia tidak mau rawat? Berarti kan edukasi yang kurang, pemahaman yang kurang untuk mereka. Mereka merasa saya tidak apa-apa. Padahal ini kan harus dijaga. Ya, mungkin saya rasa itu aja.